Berjumpa lagi bersama kami di sini BF Law Firm and Consultant bersama saya Baharudin Farawan. Sahabat BF Law Firm di mana saja berada, membahas hukum tak pernah ada selesainya, tak pernah ada ujungnya, karena manusia hidup sesuai dengan perkembangan hukum dan hukum selalu mengurusi kehidupan manusia. Salah satu aspek yang harus kita bahas yang menjadi hangat dan belum pernah terurai secara baik yaitu carut marut perizinan pertambangan. Dan kami tegaskan, carut marut ini dipengaruhi oleh tata kelola pemerintah daerah. Kenapa tata kelola pemerintah daerah? Salah satu aspek adalah persoalan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Apa itu? Kearsipan daerah. Kearsipan daerah sebagai lembaga yang menyimpan dokumen yang otentik harus menjadi alat ukur bagi siapa saja untuk mencapai keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan keberlangsungan hukum itu sendiri. Ikuti saya, kami akan diskusi di bawah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Sesuai dengan hasil Zoom penanganan perkara BF Law Firm bersama Ombudsman RI, malam ini kebetulan malam ya. Jadi malam ini kita berkumpul di sini untuk berdiskusi bersama, membahas hasil Zoom kemarin. Bersama Pak Bahar sebagai Managing Partner BF Law Firm. Kita langsung saja masuk diskusi. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Bahar atas hasil Zoom kemarin. Judulnya apa? Judulnya dulu dibaca dulu judulnya. Iya. Jadi malam ini kita diskusi tentang carut marut perizinan tambang dan tata kelola pemerintah daerah. Itu karena jadi Zoom kemarin ya. Ya. Apa? Ada apa ini? Ya baik, kemarin saya juga mengikuti Zoom-nya secara langsung, mendengar. Saya sudah mengambil beberapa pertanyaan sebenarnya yang dari acara tersebut yang kurang saya pahami. Jadi Pak, saya ada beberapa pertanyaan, boleh saya mulai? Boleh. Dari hasil Zoom kemarin itu Pak, saya lihat memang banyak sekali sepertinya banyak masalah. Namun sebenarnya masalah intinya ada di mana sih Pak? Masalah inti itu pertama, jadi kalau dilihat dari awal sampai akhir itu ada persoalan, itu intinya ada di pengarsipan. Ada di pengarsipan. Jadi kan kita mengadu perkara itu ke ombudsman itu untuk kan kita tidak diakui, PT Luki Tambang Manunggal ini nggak diakui, padahal punya izin sebenarnya kan. Nah, itu namanya maladministrasi. Maka laporannya ke ORI. Berharap ORI nanti, ombudsman nanti untuk menyelidiki apa benar PT LM ini punya izin. Gitu. Kalau itulah ditelusuri, maka kemarin kita Zoom, kita gelar perkara namanya. Pemeriksaan, yaitu pelapornya siapa? PT Luki Tambang, PT LM, diwakili oleh kita. Lalu terlapornya siapa? Bupati Morowali. Yang terlapornya sebenarnya dengan terlapor itu berdasarkan penolakan dari OSDM yang kita daftar, lalu dasar penolakan itu maka kita pakai untuk laporan ke ORI dan ORI menyikapi ke penerbit SK. Kalau SK itu diterbitkan di kampung mana? Kebumen. Kalau SK itu terbitnya di Bupati Kebumen, maka yang dilapornya Bupati Kebumen. Gitu. Kalau umum dari mana? Saya Kuningan. Oh ya, makanya agak kuning-kuning jawabannya. Nah, berarti kita lapornya Bupati Kuningan. Kenapa? Karena dia pejabat yang berwenang yang menerbitkan SK surat keputusan, dan itu pengarsipan.
Terus yang lain-lain ada beberapa, coba dijelaskan di situ di itu. Dari beberapa yang akan saya tanyakan ini, yang pertama pertanyaan inti, lalu yang kedua sebenarnya apa sih yang menyebabkan SK-SK ini sebenarnya jadi sangat bermasalah gitu? Jadi bermasalah itu kalau kita uraikan ya. Ini tadi yang saya jelaskan persoalan pengarsipan. Itu Undang-Undang 43 2009 itu tentang arsip nasional. Undang-Undang 43 tentang arsip nasional. Kalau arsip nasional itu maksudnya bagaimana? Jadi arsip itu ada di Republik Indonesia, ada di pemerintah provinsi, kabupaten, daerah, kota, sampai ada di Kabupaten Morowali. Kalau Kabupaten Morowali itu punya kantor pengarsipan, maka seluruh produk pemerintah Morowali atau yang berhubungan dengan itu, pemerintah daerah, contoh, pasti ada di situ. Kalau ada di situ, kita nggak perlu, oh ini nggak ada, tinggal ke situ aja. Oh ada, pernah diterbitkan tahun ini. Nah karena di sana tidak ada, karena tidak ada itulah yang makanya jadi pusing gitu. Itu beberapa hal yang terjadi. Izin Pak, dari soal perizinan tersebut, saya juga pernah baca beberapa di berita kalau perizinan ini sebenarnya berubah-ubah ketentuannya atau kalau saya bilang tempat pembuatannya. Nah, jadi masalah pertama itu persoalan pengarsipan. Itu dulu. Ini itu segala hal, bukan hanya soal perizinan tambang. Ini itu segala hal. Saya kasih contoh aja. Kalau sertifikat tanah itu tidak diarsipkan oleh Badan Pertanahan, bisa berkelahi di seluruh orang Indonesia ini karena semua mengaku punya sertifikat. Kenapa? Karena maladministrasi banyak terjadi di sana. Sertifikat itu tumpang tindih. Nah, kalau dalam sektor pertambangan memang izin berubah-berubah. Jadi pertama tadi pengarsipan, yang kedua persoalan perizinan. Perizinan ini mulai dari bupati, lalu kemudian tahun 2014 dan seterusnya. 2009 kewenangan ke bupati, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan itu memberi kewenangan kepada bupati untuk mengeluarkan surat keputusan perizinan pertambangan izin usaha produk pertambangan dan IUOP izin usaha operasi produksi. Gitu. Oke, jadi SK Bupati itu berdasarkan kewenangan Undang-Undang Pertambangan 2009, Undang-Undang Nomor 4 2009. Itu di pasal 7, kalau pasal berapa lah, 37 atau 36. Itu menjelaskan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia. Itu. Dia serahkan di situ. Nah, karena kewenangan ini, berarti kan dia bertindak atas negara. Berarti SK Bupati adalah lembaran negara. Masa lembaran negara bisa hilang gitu loh. Terus perusahaan itu kan perseorangan atau publik. Risiko besar kalau PT LM ini menipu bahwa memiliki SK dengan memalsukan lembaran negara, itu kan pidana penjara itu. Sangat berbahaya, Pak. Iya, sangat berbahaya itu. Karena bupati diberi kewenangan gitu. Nah ini yang tadi pemerintah daerah ini sudah tahu bahwa ini lembaran negara, tapi tidak dijaga dan menjaganya kearsipan. Makanya logonya itu Garuda, itu SK-nya tulis bupati, bukan ditulis nama. Namanya siapa? Bupati Kebumen, Agustin Nurul Fatimah, SK Agustin Nurul Fatimah, SK Hoirul Umam. Bukan ditulis itu SK Bupati. Jadi mau ganti 1000 bupati sekalipun SK itu tetap berlaku. Tapi yang jadi soal kan dokumen otentik ini dia hilang. Hilang kenapa? Karena kantor arsip tadi. Arsipnya hilang. Kalau kantor kearsipannya ada, kita nggak perlu lapor ke sana kemari. Kita nggak perlu lapor ke sana kemari. Karena begitu turun jadi ada dia barangnya. Nah ini yang beberapa soal. Nah coba kita bayangkan aja arsip seperti begini. Makanya saya punya pikiran. Coba kalau kantor bupati itu pakai roda, hilang juga itu kantor bupati. Bisa didorong ke sana kemari, akhirnya hilang kan? Untung ada fondasinya. Itu namanya aset daerah. Aset daerah dan arsip daerah itu dokumen yang harus dijaga. Itu alat kelengkapan pemerintah yang harus dijaga.
Untung itu kantor bupati tidak pakai roda. Kalau pakai roda bisa hilang juga itu. Nah, itulah. Jadi logikanya sederhana sebenarnya. Oke. Ya, izin. Ini juga tadi kan menyangkut bupati dan gubernur. Ya. Apakah dari perizinan-perizinan ini, Pak, karena ada kewenangan dari masing-masing itu mempengaruhi izin-izin tersebut? Jadi banyak yang berubah atau banyak yang berpindah atau bagaimana? Ya, pertama tadi regulasi berganti-ganti. Yang kedua, regulasi berubah itu dari provinsi, pusat, dan daerah itu mengganggu stabilitas, kepastian hukum namanya. SK itu akhirnya menjadi tidak ada memiliki kepastian hukum karena provinsi bisa terbitkan ini terbitkan. Lalu yang berikut itu SK ini, SK perizinan itu kayak klien kita ini dia berlaku 20 tahun sampai tahun 2030 kan. Sementara intervensi politik bisa saja terjadi. Kenapa? Karena pergantian kepala daerah itu setiap 5 tahun. Kalau bupati ganti, lalu ganti kebijakan, terus bupatinya pura-pura udah tahu bahwa memang ada SK-nya, umpama. Lalu dia pura-pura bilang tidak ada, bisa saja. Bisa saja. Kenapa? Karena tidak ada di arsip tadi. Tidak ada di arsip. Orang meninggal aja, di kantor lurah ada catatan kematian kok. Iya. Ada. Masa sekelas kantor bupati nggak ada, itu kan nggak mungkin. Jadi faktor pergantian kepala daerah itu mempengaruhi pengambil kebijakan. Nah, dalam hal pengambil kebijakan, undang-undang itu sudah menjamin apa? Undang-undang 32 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harus ada kepastian hukum dalam pelayanan penyelenggaraan. Gitu. Lalu dalam administrasi negara, yaitu pengarsipan tadi. Nah, itu beberapa hal. Jadi pergantian kepala daerah, dia harus tinggal meneruskan kebijakan yang sudah diambil pemerintah sebelumnya. Tapi kalau dia tutup, makanya kita punya klien ini, ada yang ngaku, ada yang tidak, ada yang ngaku, ada yang tidak. Baru yang ngaku ini orang yang bukan bupati, gitu. SK-nya terbit, kamu yang terbitkan SK, terus ditanyanya si Nurul, ya Nurul pasti karena dia nggak ini, dia bisa saja mengaku iya, bisa juga tidak. Padahal jawaban iya dan tidak mempengaruhi SK itu, karena yang keluarkannya bupati. Itu. Jadi surat harus dibalas surat. Tidak bisa surat harus hanya dibalas ucapan, dan itu ucapan staf. Baru stafnya nggak dikasih kewenangan, nggak dikasih kuasa untuk ngomong. Kalau semua bisa ngomong atas nama bupati, rusak pemerintahan itu. Semua orang bisa jadi bupati namanya. Iya. Bobotnya tidak setara. Itu, apalagi? Kalau tadi juga ini kan sebagai pertanyaan mungkin karena izinnya yang kepanjangan, Pak. Apa mungkin juga dari kepala daerah itu ada solusi dari Bapak gitu agar kayaknya izin yang 20 tahun ini terlalu panjang kan? Jadi ada dua hal yang harus diperbaiki. Pertama, kepastian hukum. Undang-undang. Kepastian itu undang-undang. Kalau undang-undangnya kewenangan itu diberikan saja sama bupati, ya sudah bupati aja sampai kapan. Tuh. Yang kedua, contoh bupatinya 5 tahun, bupati ngeluarin izin 20 tahun. Ini kan berpengaruh. Berarti 15 tahun di sisa, 3 bupati nantinya di situ, 5 tahun kan. Ya itu berganti-berganti. Akhirnya hilang ini barang. Jadi perizinan tambang yang panjang itu mungkin aja Mama yang di klien kita ini Pak A yang mengeluarkan SK, Pak A jabatannya 5 tahun, ya keluarkan izin 5 tahun. Kalau nggak mau 5 tahun, ya kasih kewenangan terus, jangan dipotong. Gitu loh. Karena dipotong akhirnya pergantian pemerintahan, izin naik ke provinsi, harus dilapor lagi. Nah itu yang membuat sampai tata kelola pemerintahnya jadi kacau. Baru di SK itu kan, SK perizinan itu di seperti klien kita di bawahnya kan ada tembusan. Iya. Nah ini kalau bupatinya agak-agak nakal, dia nggak kasih tembusan. Padahal kalau dia kasih tembusan, di provinsi punya kantor arsip daerah, ada arsipnya pasti di situ. Mau ganti bupati, mau ganti kepala dinas, pasti ada arsipnya. Tapi bisa saja tembusannya dikasih, sudah diterima tapi tidak diakui, bisa saja begitu. Atau bisa juga ditulis saja tembusan tapi nggak ditembusi. Nah itu, sehingga kacaunya di situ.
Lalu begitu ditanya, pada mengelak. Sementara dalam sifat administrasi negara, begitu sudah menulis SK dan tembusan, dianggap tahu. Oh, langsung dianggap tahu. Oh iya, tahu baca di undang-undang, di semua undang-undang. Di situ di bawah ditulis, undang-undang ini dinyatakan berlaku dan berlaku untuk umum. Kamu nggak baca sudah dianggap berlaku. Undang-undang apa aja, kau baca di situ. Pasti pasal terakhir, kalimat terakhir. Undang-undang ini berlaku sejak hari ini dan berlaku untuk umum. Jadi orang tanya, kamu tahu undang-undang ini ya? Ya nggak perlu harus tahu. Yang penting sudah dinyatakan berlaku ya sudah tugaskan. Nah itu tembusan. Nah tembusan itu udah berlaku ya sudah. Ya kita dianggap tahu. Terus pemerintah, terus bupati, gubernur menyatakan bahwa kami tidak dapat tembusan itu. Itu urusan pemerintahan kalian. Iya, saya paham. Itu koordinasi antara kalian, bukan kita. Berarti kamu harus bertanya bahwa sesuai surat SK Bupati ini, di mana kami menerima tembusan, maka kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami belum menerima tembusan surat yang dimaksud. Bukannya tidak tahu ya? Bukan, ya. Makanya dibilang kemarin ya, di kantor dinas SDM ini tidak terdaftar. Makanya saya bilang kan, tidak terdaftar itu beda dengan tidak memiliki izin. Nah, itu loh. Artinya tidak terdaftar, bisa saja izinnya nggak nyampe ke sini tapi ada kan. Itu kalimat itu harus dibuktikan. Baru yang jawab juga bukan kepala dinas. Surat yang kita terima jawabnya kepala dinas. Waktu pemeriksaan perkara dijawab oleh staf. Ya staf ini kan kita nggak tahu dia ditunjuk atau iya. Terus dia diberi surat kuasa atau tidak. Karena pernyataan-pernyataan dia bisa dipegang, ada bisa unsur pidana perdata ke depan. Kalau dia berbohong, kita bisa pidanakan dia. Terus ketika kita pidanakan dia, bosnya bilang kepala dinasnya bilang saya nggak tahu. Bisa saja karena nggak ada surat, itu loh. Makanya di pengadilan itu, di peradilan, mau di polisi, jaksa, di kehakiman, di MK, mana surat kuasamu? Paling penting ditanya pertama itu. Pertama surat kuasa supaya kamu melidiki kedudukan hukum nggak ngomong atas nama pimpinanmu. Itu karena ini perkara peradilan, penyidikan, pemeriksaan, pengaduan. Nah itu yang harus dilakukan. Ya, sangat berbahaya sekali ya mengeluarkan statement tanpa penunjuk resmi atau dari atasan kan. Jadi sebenarnya agak berbahaya juga kemarin itu. Berbahaya karena memang bisa dituntut kan. Bisa dituntut. Kalau si Nurul ngaku bahwa saya diperintah Pak Bahar untuk mengirim uang, terus saya nggak perintah, terus kita mengalami kerugian. Ya. Terus siapa yang salah? Apalagi menyangkut persoalan orang banyak ya. Persoalan bukan saja menyangkut persoalan orang banyak, pimpinannya sudah menyurat secara resmi. Itu namanya surat yang memiliki kekuatan hukum tetap, produk hukum surat itu produk hukum. Produk hukum itu produk yang tertulis, dijawab tulisan sama staf. Terus itu kalau dijadikan pegangan, ya semua urusan nanti nggak bakalan kelar, pasti perang terus. Makanya itu, nah kita berharap ombudsman bisa betul-betul menegakkan maladministrasi dengan cara menghindari maladministrasi pula. Nah, itu. Izin Pak, ini ada pertanyaan juga kan tadi kita lihat selalu dari sisi pemerintahan atau sisi gubernur. Kalau dari sisi perusahaannya sendiri bagaimana Pak? Ini kan maaf mungkin kalau saya bilang PTRM sendiri isinya mungkin panjang, tapi dia nggak pernah lapor atau bagaimana, itu bagaimana dari sudut pandang hukumnya? Jadi pertama, setiap perusahaan yang sudah memiliki izin, apalagi izin yang panjang, wajib lapor mengikuti perkembangan. Ini juga kesalahan klien kita juga sebenarnya. Kesalahan itu tidak menggugurkan izin dia, karena peraturan bupati berubah, kepala daerah berubah, kepala dinas berubah. Karena tadi arsipnya nggak jelas tadi di awal itu. Karena pengarsipannya nggak jelas, ya kan? Maka kita yang harus mensiasati itu, apalagi perusahaan kita belum beroperasi, sehingga istilah absen lah. Kalian 3 ke kantor sini, nggak ngapa-ngapain juga, yang penting absen kan, bos pasti tahu bahwa kalian hadir, iya kan? Iya. Tapi karena perusahaan ini 20 tahun dia nggak ngabsen,
Ya. Tetapi bukan berarti dia tidak memiliki izin, hanya tidak absen aja. Absen apa? Itu yang dijawab SDM tahun 2000 berapa tadi? 14 ya. Sinkronisasi dalam berita, sinkronisasi dalam berita acara PTLM tidak ada. Ya, karena tembusan bisa saja tidak diserahkan dari kabupaten, ya kan? Bisa saja manajemen PTLM di masa lalu itu tidak melakukan pendaftaran atau sinkronisasi data mereka, sehingga mereka hanya mendapat izin dan mereka tidur sampai dengan sekarang. Tetapi lagi-lagi bukan berarti dia tidak memiliki izin, gitu. Dia memiliki izin, cuma tidak mengikuti prosedur pengaktifkan atau komunikasi koordinasi dengan pemerintah daerah. Tapi itu urusan berbeda. Nah, yang kita urus ini, yang kita urus ke ORI ini, dia punya SK, tetapi seolah-olah tidak diakui, seolah-olah dinyatakan palsu, seolah-olah dinyatakan tidak benar. Nah, ombudsman tugasnya di situ, bukan tugasnya ngurus tambang. Itu urusannya berbeda, nanti ke SDM, gitu loh. Tugas kita sekolah, ya kan? Terus sekolah setelah kita dapat ijazah, kita mau ngapain kan? Masih kepala sekolah mau ngurus. Iya. Oh, tanda ijazahmu harus tes polisi. Ijazah ini kamu harus tes PNS, kalau enggak ijazahmu ditarik. Enggak, kan bebas. Itu. Jadi berarti ombudsman hanya mengurusi ijazah ini benar atau enggak. Tidak perlu sampai masuk ke dalam ini ijazahnya untuk apa, kapan dibuat, itu nggak penting. Menanyakan saja, itulah yang dimaksud dengan membuktikan praktek maladministrasi ada enggak. Praktek maladministrasi itu apa? Sederhana kok. Ini ada surat. Lihat saja siapa yang tanda tangan. Tanyain orang yang tanda tangan itu masih hidup enggak? Oh, bisa konfirmasi langsung ya. Iya kan? Begitu. Ya. Kalau dari rentetan penjelasan Bapak tadi, memang kalau dilihat kan ada kelalaian juga ya Pak. Apa mungkin dari sumber daya manusianya sendiri Pak ada kekurangan atau bagaimana? Mungkin ada saran Bapak bagaimana untuk menyikapi kelalaiannya agar tidak bisa terulang. Nah, persoalan sumber daya manusia itu juga terjadi. Pegawai negeri sebenarnya. Pegawai negeri itu adalah abdi negara, pelayan publik. Tapi yang terjadi kan pelayan kepala daerah. Mereka lebih banyak melayani kepala daerah. Padahal mereka lupa baju yang mereka pakai itu dari uang rakyat. Uang rakyat itu apa kita ini? Ya perusahaannya PTLM ini. Ngurus perusahaan itu pakai bayar pajak, pakai izin, pakai duit. Uang-uang itu dikumpul pakai untuk bayar baju-baju seragamnya PNS itu. Itulah. Nah, mereka ini abdi negara. Abdi negara itu mengabdi kepada negara. Nah, negara itu terdiri dari dua, eksekutif, pemerintah dan rakyat. Nah, EPT itu perseorangan itu bagian dari rakyat. Yang kedua, mereka harus memiliki sumber daya manusia yang bagus. Maksudnya gimana? Ya kalau kalian kemarin disuruh mewakili bupatinya ngomong, terus kamu ngomong, Pak saya nggak bisa mewakili bupati, Pak saya nggak dapat surat izin, saya nggak dikasih kuasa, dan saya salah ngomong saya ditangkap gimana? Begitu. Jadi jangan asal disuruh. Iya. Jadi dia paham porsinya. Porsinya harus dia paham. Itu yang dibilang dengan undang-undang itu. Undang-undang pemerintah daerah, undang-undang pelayanan publik itu memberi batasan, ya kan? Yang berdiri di jalan raya harus apa? Polantas. Harus polantas. Coba Hansip berdiri di jalan raya pasti ditabrak, gitu loh. Coba berdiri di jalan raya tentara pasti ditabrak. Kenapa? Karena yang menjaga lalu lintas itu bukan tentara, bukan dinas perhubungan. Yang periksa SIM itu siapa? Undang-undang perintahkan polisi lalu lintas. Kalau bukan polisi lalu lintas nggak bisa, meskipun bajunya sama-sama coklat. Jadi undang-undang itu memberi kewenangan juga memberi batasan. Nah, kalau sumber daya manusia itu tidak baik dalam pelayanan publik, maka ikut membenarkan sistem administrasi yang nggak benar tadi itu loh. Sudah tidak punya kantor kearsipan daerah, tidak tahu fungsi dan tugas. Ya kan, cuma datang terima gaji, makan tidur, laksanakan perintah, ikut merusak sistem pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itulah. Jadi tempatkanlah orang-orang yang mahir yang terjadi gitu. Jadi ikut jadi memberi jawaban yang menyejukkan, bukan dia berpihak. Coba Zoom kemarin,
Seolah-olah kita ini siapa begitu kan? Iya. Kayak Tom and Jerry, bukan begitu. Kita ini rakyat, kuasa hukum datang kepada pemerintahan yang baik dan benar untuk meminta kepastian hukum. Jangan dilihat seolah-olah ini enggak. Itu yang dibilang dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang tidak baik dan tidak benar. Betul. Oke? Ya. Dari catatan saya hanya segitu sih Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Nah, dari pertama tadi carut marutnya ya, kearsipan, undang-undang perizinan yang berubah dari pusat ke daerah. Oke, terus apa lagi itu? Sering terjadinya pergantian kepala daerah yang tidak menentu. Izin yang panjang, sementara pergantian kepala daerahnya bergantinya setiap 5 tahun, izinnya 20 tahun, itu contoh. Terus apa lagi? Ini masalah perusahaan yang nggak proaktif. Perusahaan yang tidak proaktif, izinnya sudah tahu izinnya 20 tahun, begitu sudah dapat izin tinggal lapor diri, itu harus disadari juga itu. Gitu. Tetapi juga bukan berarti dia nggak punya izin. Nah, yang terus tadi itu izinnya ini nggak pernah dicabut, bikin simpang siur situasi ini. Harusnya ada ketika dia sudah tidak melapor, ketika dia sudah tidak aktif, 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dicabut izinnya. Baru disurati, kalau izinmu tidak cabut. Iya. Nah, itu loh, itu yang terjadi. Terus apa lagi? Yang terakhir itu SDM. Nah, itu sumber daya manusia. Makanya setiap pegawai negeri itu ada diklat, pengetahuan pemahaman birokrasi. Jadi kamu jangan pikir semua baju seragam dinas itu tahu masalah, belum tentu. Nah, sekarang kita lihat dari catatan kamu tadi, efek yang muncul apa? Ketika berapa ini tuh? Ada 6. Ketika 6 poin penyelenggaraan pemerintahan daerah itu tidak good government dan clean government, tidak baik pemerintahannya dan tidak bersih pemerintahannya. Efek yang timbul apa? Nah, efek yang timbul itu akhirnya jadinya begini. Orang melapor ke PT UN karena tidak puas kan? Iya. Sudah dapat SK, tidak diakui oleh logo Bupati A, dikeluarkan SK juga sudah tidak diakui. Ini pemerintahan apa ini gitu kan? Nah, lalu yang berikut, orang jadinya lapor ke kejaksaan. Ada. Terus yang berikut KPK. Makanya banyak kepala daerah yang tersangkut kasus perizinan ini kan banyak ditangkap kan? Ya itu sudah yang tadi kita ngobrolin, itu nggak bergeser dari situ. Dia nggak mungkin nggak bergeser. Bupati A ditangkap karena ya sekarang kayak yang lagi ditangani KPK ini. Mardani Maming, Pak Mardani ini kan lagi diperiksa di KPK karena perizinan tambang kan? Itu kan waktu beliau jadi bupati kan? Ya itu sudah sistem tadi itu. Ya, terus munculnya apa lagi? Karena seperti itu muncul orang sudah malas mengurusi izin. Lalu terjadilah tambang ilegal. Jadi munculnya PT pertambangan ilegal itu bukan saya disebabkan karena rakyat tidak mau taat aturan. Aturannya ribet gitu loh. Terlalu berat itu. Ya, terlalu ribet ya. Lalu setelah itu munculnya apa kalau kasus kayak gitu? Munculnya data overlay satu wilayah tambang dimiliki oleh 5-6 perusahaan. Ya, itu dampak dari itu. Terus yang terakhir yang berikut itu laporannya ke polisi, saling melapor ini enggak, itu suratnya palsu, ini saling palsu-palsuan. Dan yang terakhir lapornya kemana? Ombudsman. Akhirnya kan kita lapornya, kalau enggak kan kalau ini poin tadi kita semua taat aturan, bupati punya sistem yang baik, provinsi punya sistem yang baik, kita juga nggak perlu ke PT UN, kita nggak butuh ke kejaksaan, kita nggak perlu ke ORI, kita nggak perlu ke KPK, masyarakat tidak perlu melakukan pertambangan ilegal karena pemerintahannya baik, bersih, ramah dalam melayani rakyatnya, pengusahanya, tambang. Jadi kita hidup damai dan sejahtera. Ini enggak, akhirnya kan jadi urusan semua ini. Padahal persoalannya sederhana. Tadi apa? Arsip. Makanya saya bilang kan di awal, arsip. Kamu ijazah SD ada? Ada. Waktu kuliah daftar masukkan ijazah? Masukkan. Terus kampus bertanya nggak? Ijazahnya ini asli atau palsu? Tidak. Oke. Ya.
Kenapa izin SK Bupati dia tidak diakui sementara ijazah SD-nya diakui? Mengerti? Iya. Kita ijazahnya 10-20 tahun. Ini kan izin tambangnya tahun 2010. Ya kan? Ijazah SD-mu tahun berapa? 2000. Nah, katakanlah dia 2008. ya. Orang yang pemeriksa itu usianya jauh lebih. Ini kan 2010 kan baru 10 tahun lalu. Masa ijazah SD kita yang seumuran saya ini yang 30 tahun lalu bisa pakai kemana-mana. Ini SK Bupati yang baru 2010 bisa. Terus ijazah SD kita itu apa? Ijazah dari SD Impres. Masa guru-guru kita di SD Impres manajemennya lebih bagus dari manajemen kantor bupati? Iya kan? Jadi itu sederhananya begitu. Kalau kita lihat sistem administrasi dan kearsipan, ya pemerintah harus banyak belajar sama guru-guru SD Impres. Karena itu arsipnya benar. Karena arsip mereka benar, akhirnya kita jadi orang. Menteri bisa jadi orang, presiden bisa jadi, ini bisa jadi. Kenapa? Karena arsip-arsip guru-guru kita di SD itu benar. Sehingga kita bisa punya ijazah yang diakui. Coba kalau kita daftar, ijazahnya nggak diakui. Itu, jadi logika hukum itu sederhana sebenarnya. Kalau memiliki dokumen dan pengarsipan yang baik dan benar, mau 1000 perusahaan pun tinggal gampang diurai. Kira-kira itu. Oke? Terima kasih banyak Pak atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan saya. Sekarang jadi tambah mengerti persoalan-persoalan tadi dan paham dari apa yang diomongin dari Zoom kemarin itu. Saya jadi paham. Terima kasih Pak sekali lagi. Udah? Baik, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada? Diskusi ini memang sangat-sangat bikin tegang ya. Jadi kita banyak hal baru yang kita tahu. Padahal ini baru satu kasus ya. Belum banyak kasus, tapi satu kasus pun kita bisa mengurai sangat banyak. Gitu. Akhirnya kan, jadi kalau kita di kantor hukum, kasus itu sebenarnya sumber pengetahuan kita. Ya kan? Saya kasih contoh tadi itu. Karena kasus ini, akhirnya kita ngerti bahwa ternyata arsip itu ada undang-undangnya ya. Iya betul. Undang-undang kearsipan, ya kan? Dari kasus ini kita jadi tahu betul ya, ternyata manajemen guru-guru SD kita lebih bagus dari kantor pemerintahan. Kenapa? Karena banyak orang di KPK masalahnya selalu soal administrasi. Bupati banyak ditangkap karena keluar izin ganda. Pantasan saja izin tambang ini selalu di mana-mana. Jadi tadi karena banyak kasus, akhirnya kita jadi pengetahuannya di kantor itu jadi bertambah wawasannya. Jadi kita yang di kantor advokat, kantor law firm itu harus lebih pintar dalam hal kayak gini. Satu kasus. Baik, terima kasih kepada Pak Bahar sebagai managing partner BF Law Firm yang sudah memberikan ilmu kepada kami sehingga semakin luas wawasan kami di BF Law Firm ini. Mungkin diskusi ini kita tutup, akan kita lanjutkan diskusi selanjutnya dengan kasus-kasus yang baru dan ilmu yang baru lagi. Mungkin sekian, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam, merdeka. Udah coba itu, Aku bikin masih